قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين يا أرحم الراحمين. الحمد مبتدأ واللام في الحمد لتعريف الجنس ومعناه الإشارة إلى ما إلى آخره. Jamaah rahimakumullah, tak lupa kita selalu mengirimkan puji-pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya di hari ini. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi keluarga yang terbaring di rumah sakit Primaya. Ya, betapa banyak di lantai 1, di lantai 2 yang sementara sedang berobat, baik rawat inap maupun rawat jalan. Hari ini kita dalam keadaan sehat, diizinkan oleh Allah untuk sama-sama sholat berjamaah di masjid. Itu kenikmatan yang besar. Mungkin di luar sana banyak yang lebih kaya, tetapi walaupun dia lebih kaya daripada kita, terbaring di rumah sakit. Mungkin dia adalah miliarder, tetapi mungkin sekarang juga terbaring di liang lahatnya, di balik papan, di liang lahatnya. Tapi hari ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih berada di tempat yang penuh berkah ini. Orang tua kita, keluarga kita di rumah, anak-anak kita semua, tetangga kita sehat-sehat. Itu adalah kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang menggambarkan kesyukuran kita hanyalah alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula kalimat alhamdu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lagi-lagi alhamdulillahi rabbil alamin wajib kita ucapkan. Kenapa? Dalam sebuah riwayat dikatakan, saking utamanya Nabi Muhammad, maka beliau adalah Nabi yang pertama masuk surga. Dan saking mulianya umatnya Nabi Muhammad, maka umatnya yang pertama juga yang masuk surga. Dengan banyaknya keutamaan kepada kita umatnya Nabi Muhammad yang percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa dan beberapa nabi yang lain, ya, dalam sebuah riwayat sahih dikatakan juga ingin turun merasakan barakahnya Nabi Muhammad menjadi umatnya, ya. Tapi cuma satu nabi yang Allah kabulkan doanya untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi bukan turun sebagai nabi. Turun sebagai siapa? Umatnya Nabi Muhammad, yaitu Isa bin Maryam. Ketika turun nanti di akhir zaman untuk melawan Dajjal, maka Isa bin Maryam itu turun bukan sebagai Nabi Isa, tetapi turun sebagai Nabi. Sebagai siapa? Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan yang namanya umatnya Nabi Muhammad. Untuk itu tema kita hari ini masih lanjutan dari Al-Fatihah. Kita sudah berada kepada penggalan ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam An-Naisaburi di dalam kitab ini, dalam kitab tafsirnya mengatakan, wallamu fil hamdi li ta'rifil jinsi. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah diawali dengan kata alhamdu, ya. Kalau kita mau lihat kata alhamdu itu secara umum dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan bisa dikatakan tidak ada terjemahannya. Jadi kata al itu agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itulah enaknya dan hebatnya bahasa Arab, ya, bahasa Arab.
ketika kita memberikan alif lam al atau tanpa al, itu artinya tetap pujian. Jadi kalau kita kasih alhamdu dengan tidak ada alnya, misalkan kita bilang hamdan, hamdas syakirin, hamdan naimin, ya tidak pakai al, itu tetap maknanya pujian. Tetapi sebentar kita akan bahas, walaupun sama-sama makna pujian kepada Allah, apa hikmahnya, apa penafsirannya. Dalam surah Al-Fatihah tidak dikatakan Bismillahirrahmanirrahim hamdas syakirin, ya kan? Kalau doa biasa kita bilang apa? Hamdas syakirin, hamdan naimin. Tidak ada alnya, ya. Tetapi kenapa dalam surah Al-Fatihah kata hamdunya ada alnya? Di sini dikatakan li ta'rifil jinsi annal hamda ma huwa Allah Ta'ala. Jadi kata alnya ini menunjukkan namanya ta'riful jins atau bersifat ma'rifah. Jadi diketahui apa maknanya dan kepada siapa. Ya. Misalkan kami dulu di UIN Alauddin Makassar, mohon maaf, dulu ada satu orang yang sementara menjadi mahasiswa, tapi mohon maaf, nauzubillah, karena skripsi yang dia kaji itu tinggi sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa ketika dia kaji skripsinya? Mencari Tuhan. Jadi dia jadi jurusan filsafat, akidah filsafat. Tapi skripsinya itu mencari Tuhan. Walhasil karena skripsinya itu berat, ya, mencari Tuhan, ya, wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi? Agus ini, namanya Agus, menjadi orang gila. Ya, mencari Tuhan. Di mana kita cari Tuhan? Di pasar, di masjid, ya kan? Di mana kita cari Tuhan? Nah, karena temanya berat, karena dia memang jurusan filsafat Islam. Oke. Walhasil bukan itu yang kita cerita. Walhasil kita cerita bahwa dia adalah seorang yang majnun. Ya, majnun. Majnun dalam bahasa Arab artinya orgil, orang gila. Kalau kita biasa bilang topongoro, ya. Ya, karena dia terlalu mencari Tuhan, katanya mencari Tuhan, sehingga dia berani menulis sebuah skripsi, walhasil tidak selesai karena gila. Nah, di kampus itu ada namanya orang gila, ya, namanya kita sebutkan tadi. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau kita katakan telah datang al-majnun, al-majnun, telah datang orang gila itu, ya, ada kata-kata itunya. Telah datang orang gila itu. Nah, di sini dikatakan ta'rif, kata al itu salah satu maknanya adalah ma'rifah, diketahui. Jadi walaupun kita tidak bilang, ya, tidak bilang telah datang orang gila yang bernama ini, tidak disebut, ya. Hanya dikatakan telah datang al-majnun, si orang gila itu, ya. Tapi kita semua paham yang dimaksud orang gila itu adalah ini, si fulan. Sama kita tunggu-tunggu Pak Imam. Alhamdulillah datang nih al-imam, datang nih Pak Imam kita. Ada penceramah besok, lusa, subuh dan seterusnya, telah datang al. Itu hebatnya kata al. Ya, tidak dimiliki oleh bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ada al. Oh, telah datang ustaz yang kita tahu, ini yang kita tunggu ini. Ya, ketua, ya, dan seterusnya. Jadi kalau ada kata al yang kita nantikan, sudah kita tahu itu orangnya siapa. Kecuali kalau kita bilang telah datang majnun, beda alnya. Kalau al kita tahu, tapi kalau hilang alnya berarti banyak orang gila. Telah datang ustaz, banyak ustaz, siapa itu? Tidak kita kenal. Telah datang imam, imam siapa? Banyak itu imam. Tetapi ketika dikatakan al-imam, apalagi al-ustaz, al-majnun, kita sedikit bahasa Arab belajar, termasuk alhamdu, maka itu menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Nah, termasuk ketika dikatakan ketika kita sholat tadi sebentar dan kapanpun kita membaca surah Al-Fatihah, alhamdu, maka kita sudah tahu bahwa ini adalah pujian yang tidak sembarang kita berikan kepada orang lain, hanya kepada lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Jadi beda pujiannya, kita puji istri
Ya, malam Jumat ini kita puji istri, kita puji anak-anak tak ranking 1, rajin menghafal, ya kan? Kita puji seseorang, itu pujian biasa dan banyak caranya. Tapi kalau alhamdulillah, maka itu caranya bukan cara yang biasa. Nah, sama juga ini jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, "Aqimi as-shalah." Jadi Allah berfirman, tunaikan, dirikan as-shalah. Ya, tunaikan salat. Nah, di luar sana ada yang mengatakan salat yang dimaksud ini, sembahyang yang dimaksud ini sembahyang yang bebas. Kan ada biasa orang ditanya, saya tidak mau salat, namanya sembahyang, kau itu sembahyang lima sigi. Ya, ada istilahnya orang itu apa itu jamaah? Sembahyang, salat yang sembahyang yang tidak putus-putus, ya kan? Tidak tapu, ya kan? Tidak putus-putus. Jadi kalau dia pahami bahwa solat yang tidak putus-putus, kan dia pahami bebas ya, luas ya. Tapi ketika Allah berfirman, aqimis sholat, as-sholat, berarti ada solat yang khusus, bukan solat sekedar mengingat, sekedar berdoa. Makanya solat ini solat yang khusus. Solat itu tidak boleh sembarang. Ada jenis sambayannya, berwudu, menghadap kiblat, tutup aurat, diawali dengan apa tadi? Takbir, diakhiri dengan salam, ada rukunnya, ada syarat-syaratnya, ya kan? Dan seterusnya. Baru solat. Nah, ini solat yang diketahui, bukan solat sembarang. Itulah hebatnya kata al di dalam bahasa Al-Quran, termasuk kata alhamdu. Maka ketika kita memuji sama Allah, memuji alhamdu, yang dimaksud adalah kepada Allah dengan cara yang diketahui, yaitu dengan cara yang baik, bukan memuji Allah dengan sembarang. Ya, di sini dikatakan alhamdu, yang dia katakan adalah annal hamda ma huwa, yaitu apa yang ditujukan hanya kepada huwallahu ta'ala. Itu makna yang pertama. Jadi apa maknanya alhamdu? Yaitu bagaimana pujian yang diketahui itu memang kita sudah batasi, bukan ini pujian kepada orang lain. Ya, lanjut. Di sini dikatakan beda dengan kalau kita mengatakan syukran. Syukran itu bisa kepada manusia. Syukran, terima kasih, afwan, oke, jazakallah, oke, syukran. Tetapi kalau ada orang yang bantu kita, kemudian dalam bahasa Arab kita mau terima kasih, jangan kita mengatakan hamdan, ya kan? Tapi kita bilang apa? Syukran. Syukran itu kita bisa kepada Allah, bisa kepada selain kepada Allah. Tapi kalau hamdan itu adalah alhamdu, itu hanya kepada Allah. Berarti ini pujian sudah ditanamkan di dalam otak kita. Hamdu itu hanya miliknya Allah semata. Ya, di sini. Yang kedua, makna yang kedua dari alnya alhamdu. Ya, alnya alhamdu. Wal istiqraqu. Apa itu al istiqraq? Artinya menyeluruh dan segala. Makanya kalau kita lihat terjemahan Al-Quran kita, biasa kita terjemahkan apa bapak-bapak? Alhamdulillah, segala puji. Ya, jadi al-alnya di sini bermakna segala, semua pujian tidak terkecuali itu hanya milik Allah. Itu namanya alnya. Jadi di sini tidak ada kata-kata segala. Segala itu kalau dalam bahasa Arab artinya jami' atau kullu. Tapi tidak ada kata-kata itu. Tapi cukup Allah mengatakan al. Tapi itu bermakna semua itu pujian hanya bagi Allah. Makanya coba kita lihat biasa dan selalu kita hafal itu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji, ya kan? Padahal tidak ada kata-kata segala, cuma langsung pujian. Jadi kalau mau kita lekterek, hamdu artinya pujian, lillah kepada Allah, jadi pujian kepada Allah. Tetapi kenapa Menteri Agama, tim penerjemah Al-Quran menerjemahkan alhamdu dengan kata segala atau semua pujian milik Allah? Itu artinya ini terambil dari kata al, ya. Jadi dua maknanya al di sini. Yang pertama artinya pembatasan, bahwa pujian kepada Allah kita batasi hanya kepada Allah di ayat ini, dan hanya kita batasi dengan cara yang baik. Ya kan biasa ada orang kan macule-cule, na ketawa-kawaki, na bulli-bulli ki. Katanya dipuji bedin tapi makkala ki. Iya kan? Iya, misalnya kan ada puji-puji orang, ya tahu rajin nah. Iya, itumbeng datang ke masjid sembahyang, ya kan?
Istilahnya kan puji-pujian ini, ya tahu datang ke masjid. Tetapi biasa kan na cawa-cawa iki, na ketawa iki, na main-main iki, ya kan? Ada biasa puji-pujian tapi nuansa bercanda, nuansa menghina, nuansa bully, ya kan? Nuansa apa gitu, main-main. Ini tidak. Alhamdulillah pujiannya itu memang terbatas untuk mengesahkan dan beribadah menyembah kepada Allah. Jadi pujian kita bukan seperti pujian yang lain, ya kan? Kita makali ji, kita ketawai ji, kita main-main, ini tidak. Alhamdulillah berarti pujian ini khusus. Tidak ada, tidak boleh sembarang memuji Allah. Dan yang kedua maknanya adalah istiqraq. Istiqraq artinya memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya milik Allah. Terus pertanyaan, kalau begitu semua pujian milik Allah, tidak boleh kita memuji orang lain. Ya, kan semua milik Allah. Ya kan? Kalau begitu tidak bolehkah ada orang bantu saya, tidak bolehkah puji? Ada orang baik, tidak bolehkah puji? Anakku juga ranking 1, rajin menghafal, tidak bolehkah puji? Tidak. Di sini maknanya boleh kita puji, tetapi ujung-ujungnya dan niat dalam diri kita puji seseorang itu kembali kepada Allah. Ada orang mustahik terima zakat, ya kan? Terima zakat. Dia katakan, terima kasih Haji, sakata, sedekata, malam Jumat berkah, terima kasih, alhamdulillah, ya kan? Makanya biasa terima kasih itu diiringi dengan alhamdulillah, ya. Atau yang paling bagus itu alhamdulillah yang pertama, alhamdulillah Haji, terima kasih. Bukan berarti kita tidak boleh berterima kasih atau memuji orang lain. Baik tak Haji, terima kasih, panjang umur Ki Haji, sehat-sehat Ki, ya kan? Tetapi ketika kita puji-puji orang, doakan orang, harus ini hati, harus aki atau iman ini, akidah ini mengatakan, ini saya puji semata-mata hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara syariat kita mengucapkan pujian atau terima kasih kepada manusia, tetapi lisanna, hatinya ini memuji dan berterima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan alhamdulillahi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ar-Rabbu. Dari kata Rabbu, Rabbil alamin, ya. Apa batuannya Rabbil alamin? Dari kata Ar-Rabbu. Rabba yurabbi fahuwa rabbun au masdarun. Jadi Rabba yurabbi adalah bersifat masdar atau dalam bentuk isim, kata benda. Jadi dari kata Rabba yurabbi artinya memelihara, mendidik, ya. Makanya Rabbul alamin bisa artinya Tuhan, tetapi makna artinya Rabbun itu artinya memelihara, mendidik, menjaga. Ini Rabbul alamin, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat tepat dibahas pada kesempatan ini, ya. Saya tidak percaya ada namanya kebetulan. Ada orang bilang kebetulan kebetulan. Tapi saya percaya bahwa ini ditakdirkan. Ya. Pas tema kita tentang Rabbul Alamin, dan pas juga beberapa saat yang lalu saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat bagaimana? Ya, banjir, kemudian banyak di situ apa? Banyak pohon-pohon, kayu-kayu, katanya di situ tidak banyak yang menebang pohon, ya, illegal logging dan seterusnya, ya. Oke. Ternyata kalau kita belajar dari Al-Fatihah, dan saya yakin yang menebang pohon itu mungkin pernah dibaca Al-Fatihah, ya. Kebanyakan mungkin agama Islam juga yang pegang pohon, atau pengusahanya itu, ya, mungkin itu Islam, biasa disembahyang, biasa juga baca Al-Fatihah. Tapi dia tidak belajar tafsirna Al-Fatihah. Satu dulu kata Rabbul Alamin, dua kata. Apa artinya? Pemelihara alam semesta. Allah sudah pelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Pohon yang tinggi berdekatan dengan rumput yang diinjak-injak, tidak saling mengganggu, ya, betul kan? Oke. Ini seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, ada orang kaya, ada orang miskin, jangan baku bulli-bulli. Ada orang gagah, ada orang jelek, jangan makin cala-cala, ya kan? Ada orang baik, mentang-mentang baik, ada temannya jahat, jangan makin juga hina-hina dia, ya kan? Kita belajar di hutan bagaimana, mulai dari tanaman yang diinjak-injak,
mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang besar, itu hidup berdampingan. Tumbuh-tumbuhan, ya, mulai tumbuhan yang diinjak, menengah sampai yang menjulang ke atas. Allah sudah memelihara alam semesta ini. Apa sikap kita? Nabi bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Contohi, berakhlak, bersikap sebagaimana sifatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ini apa sifatnya Allah? Rabbu, memelihara. Ada orang sembarang na potong, sembarang na tebang, ya kan? Berarti tidak mensifati dirinya untuk menanam pohon. Masya Allah. Jadi kita belajar dari sifat Allah Rabbul Alamin, memelihara alam semesta. Surah Al-Fatihah memiliki 3 tauhid di dalamnya, ya. Barakahnya surah Al-Fatihah apa? Barakahnya surah Al-Fatihah, coba kita lihat. Al-Fatihah selain ada tauhid yang kita bahas sekarang ini, ada 3 tauhidnya. Yang pertama, ada namanya tauhid rububiyah yang kita pelajari hari ini. Rububiyah dari kata Rabbun. Kenapa kita bertauhid sama Allah? Kenapa kita percaya, iman kepada Allah? Iman pertama adalah percaya kepada Allah. Kenapa kita percaya? Karena rububiyah, karena Allah memelihara alam semesta ini. Allah ciptakan iblis, tetapi Allah juga kasih hidup iblis. Bayangkan, iblis saja dia pelihara, ya kan? Allah ciptakan ular, ya, Allah kasih hidup ular, kasih nafas ular. Apalagi kita yang baik-baik, ya kan? Apalagi ayam tak, ikan tak, ya, kalau kita pelihara ayam, ikan dan seterusnya. Betul, ya. Mari kita lihat. Maka tauhid rububiyah artinya kita bertauhid kepada Allah karena rububiyah. Allah yang telah memelihara, menciptakan kita. Dari aspek pertama ini, mohon maaf, orang Kristen, orang Yahudi, bahkan orang kafir juga tauhidnya sama. Dalam Al-Quran dikatakan, wa insa'al, kalau engkau menanya mereka, ya, man khalaqa, siapa yang menciptakan, siapa yang memelihara langit dan bumi ini, la yaqulunna Allah. Orang kafir itu, orang Yahudi itu, orang Nasrani itu mengatakan Allah, Allah. Jadi tauhid kita dengan orang Kristen atau orang kafir kesamaannya cuma satu. Apa itu? Kalau ditanya siapa yang menciptakan ini, maka dia mengatakan Allah. Ya, jadi sama-sama kita bahwa ada Tuhan yang jaga semua ini, ada Tuhan yang menciptakan ini. Ya, kalau tidak percaya, kalau kita lihat spanduk di gereja, ya, di gereja, ya, saudara kita sesama bangsa Indonesia, ya, ketika kita menuliskan di sini Allah, ada tertulis Allah di sini, Allah, ya kan? Kita bacanya sakdui, sakdi, Allah. Tapi kalau kita lihat di gereja-gereja saudara kita sebangsa dan setanah air, ya, kata Allah juga itu 5 huruf, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah, A, L, L, A, H. Tapi beda caranya. Kalau kita bilang Allah, as-sakdi, Allah, as-sakdi 2 L. Tapi dia entah kenapa, ya kan, itulah perbedaan cara dan perbedaan Tuhan kita. Tapi walaupun dia A L L A H, tapi dia bilang apa? Allah, ya, Tuhan Allah, ya. Padahal di spanduknya tak tulis L-nya 2, Allah. Bahkan nak tambah dia Bapa, Tuhan Bapa, Allah. Tapi kalau kita tidak menganggap Bapa, karena Allah itu kita lam yalid wa lam yulad. Allah itu bukan bapak, bukan anak. Jadi tidak ada anaknya, tidak ada bapaknya. Jadi kalau ada teka-tekinya Abu Nawas ini, kalau kita ditanya jamaah, apa yang anda miliki tapi Allah tidak miliki? Jawabannya adalah orang tua dan anak. Ya, betul. Kita ada orang tua tak? Semua di sini pasti ada orang tuanya. Oke? Atau alhamdulillah ada anak tak? Alhamdulillah. Tetapi Allah tidak punya orang tua. Betul, ya, lam yalid wa lam yulad, bahkan tidak ada anaknya. Itulah bedanya kita dengan orang kafir, karena dia anggap itu Isa adalah anaknya Tuhan. Kita tidak. Muhammad bukan anaknya Tuhan, utusannya, ya, rasulnya. Kita lanjut. Tauhid yang pertama adalah rububiyah. Islam, kafir ataupun apapun agamanya secara umum kita sama, bahwa ada pencipta, kecuali ada namanya ateis. Ateis itu tidak menganggap bahwa ada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan kalau ateis, ya. Tetapi secara umum agama lain menganggap ada Tuhan, ada yang menciptakan, memelihara.
beda namanya, beda cara ibadahnya. Ada di dalam Al-Fatihah tauhid yang kedua, namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi ada rububiyah dari kata Rabbul alamin. Apa ayatnya? Alhamdulillahi Rabbi itu rububiyah namanya. Tauhid yang kedua uluhiyah dari kata ilahun. Ini juga ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Allah ilahun, Allah. Kenapa kita sembah Allah? Kenapa kita percaya Allah? Maka kita sembah Allah cuma satu. Agama lain ada dia sembah, tetapi tiga Tuhannya. Agama lain mungkin dia sembah banyak Tuhannya, tapi kalau kita tauhid uluhiyah ini yang beda. Kalau tadi rububiyah sama, kita sembah Allah, Tuhan kita cuma satu. Ya, cuma satu. Tidak ada bilang anaknya, bapaknya, apanya, tidak ada. Ya, kita cuma satu. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahidun. Ini dalam surah Al-Fatihah. Satu lagi, tauhid yang ketiga, dan ini semua ada dalam surah Al-Fatihah. Itulah salah satu hikmahnya, walaupun kita hafal Yasin, walaupun kita hafal Al-Baqarah, jangan pakai itu kalau tidak ada Al-Fatihahnya. Ya, betul? Oke? Jadi kalau kita sholat, ya Allahu Akbar, rakaat pertamanya Yasin, kemudian sambung lagi penampunya Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalika, itu tidak sah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Walaupun kita tidak hafal Yasin, tidak hafal Al-Baqarah, tapi Al-Fatihah dibaca, saking berkahnya Al-Fatihah. Salah satunya apa? Tauhidnya Al-Fatihah ada yang ketiga. Apa? Tauhid asma wa sifat. Yaitu tauhid kita percaya kepada Allah, tauhid ada asma, nama dan sifatnya Allah. Makanya di ayat ketiga Alhamdulillahirabbil alamin, langsung Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu namanya sifatnya Allah. Berarti alhamdulillah itu namanya tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid uluhiyah. Ya, Ar-Rahmanir Rahim itu tauhid sifat wal asma. Tiga tauhid ini semua ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka orang yang selalu sholat bagus tauhidnya. Orang yang rajin membaca Al-Fatihah mantap tauhidnya. Kenapa? Tiga-tiganya ini tauhid tertanam di dalam lidah, di dalam hati kita semua. Masya Allah. Ya, itu namanya Rabbul Alamin. Oke. Ada yang ingin bertanya mungkin sekitar 5 menit lagi sebelum kita menutup. Ini baru Alhamdulillah dengan Rabbil Alamin ini kita bahas. Mungkin ada yang ingin bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, ya, kalau tidak salah waktu sholat Isya itu pukul 17:24 berapa? Ya, 24. Ya, masih ada sekitar 7 menit. Ada yang ingin bertanya? Tabi Haji. Alhamdulillah. Oh, tabi siapa? Oh, yang di belakang. Oh, tabi. Alhamdulillah. Silakan. Oh, pakai mic. Boleh. Ada 3 sampai 5 pendapat tentang mengucapkan, melakukan, meniru dan seterusnya. Ya. Mulai dari pendapat yang mengatakan semuanya tidak boleh, satu. Ada juga pendapat yang bebas, boleh. Ada juga ambil tengah-tengah, boleh dengan bersyarat. Ya. Oke. Jadi secara umum 3, walaupun nanti detailnya itu sampai 5 sampai 7 ada bersyarat. Kenapa ada yang mengatakan haram? Karena ini melihat aspek tauhid atau akidah. Akidah itu letaknya di mana? Di kolbu, ya. Oke. Maka kalau begitu baik kolbu ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan sekedar walaupun bukan kolbu, tauhid atau akidah bukan kolbu, ya, golongan pertama bahkan pakaiannya atau ucapannya juga tidak boleh. Satu, ya. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, yang penting kolbunya jangan. Ya, karena itu yang nampak, akidah yang nampak. Tetapi sampai hari kiamat, saya harus tekankan sekarang ini, sampai hari kiamat, 2 pendapat sampai 7 pendapat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yakin ki,
tidak bakal ketemu. Ya, potong telinga tak kalau beku ketemu tidak bakal. Karena saya lihat memiliki argumen yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda. Ya, satu, memiliki sudut pandang yang beda. Ada juga ambil jalan tengah. Boleh dengan syarat, tapi tidak boleh juga kalau tidak ada syaratnya. Contoh, walaupun Menteri Agama kita adalah profesor doktor di bidang Al-Quran, tafsir, ya, beliau adalah alumni IAIN Ujung Pandang, orang Makassar, orang Bone, ya, bahkan beliau Menteri Agama kita pernah menjadi kepala sekolah di sini Pondok Madinah, masih di Jalan Sulu dulu, ya, sebelum hijrah ke Mekah. Berarti tahu Al-Quran, ya, profesor lagi, doktor lagi, Menteri Agama lagi. Tapi pertanyaannya, beliau itu Menteri Agama Islam atau Menteri Agama? Ya, kalau Menteri Agama Islam berarti agama Islam yang dia fatwa apa dan sebagainya. Makanya sekarang Kementerian Agama, Menteri Agama atau namanya DEPAK dulu, Departemen Agama, itu dikurangi nih, semakin dikurangi nih tugasnya tahun-tahun. Contoh, masalah agama itu zakat. Sekarang ada Basnas, sudah lama. Ya. Masalah agama itu pengadilan. Ada yang bercerai, ada yang menikah, harta waris, ada di pengadilan agama. Itu kan semua payungnya apa? Menteri Agama, ya. Bahkan tahun ini untuk dikurangi lagi bebannya Menteri Agama atau Departemen Agama, dikasih hilang lagi satu fungsinya. Maka sekarang ada lagi apa? Kementerian Haji dan Umroh. Dulu Menteri Agama ini, ya. Oke. Kalau kita lihat Kementerian Agama, semua stafnya, ya. Contoh di Toraja, baik Toraja maupun Toraja Utara. Kira-kira Menteri Agamanya di situ atau Kandepnya di situ, apakah harus Islam atau bagaimana? Ya, satu, ini dulu. Termasuk kalau ulama atau pemimpin atau pejabat, ya, kalau misalkan dia sekedar untuk menghadiri, kalau pendapat ketiga, ya, kecuali kita melihat kepada pendapat pertama, apapun itu tidak boleh, misalkan, ya. Tapi daripada nanti yang Menteri Agama orang Kristen, lebih baik kita, karena kita mayoritas. Ya, kalau diundang, ya, saya tidak tahu ini, dan saya tidak tahu juga menteri-menteri sebelumnya. Kalau misalkan Bapak sebagai Menteri Agama, berarti ada 5 atau 6, ya, agama yang disetujui dan resmi di Indonesia. Diundang sama 6 agama. Oke, kalau diundang ke pesantren enak, diundang ke masjid enak, ya. Tapi kalau kita Menteri Agama diundang ke gereja, ke kuil, ya, dan seterusnya, bagaimana? Maka pendapat ketiga ini adalah boleh, tetapi orang-orang tertentu. Kita tidak ada juga kepentingan. Jangan kalau tidak kita kan mau apa hadir di gereja tidak diundang jadi apa, ya, tidak ada jabatan. Jantung maki juga. Jadi secara umum ada 3 bapak-bapak, ibu-ibu. Silahkan pilih. Saya hanya mengatakan silahkan pilih. Di mana satu pendapat yang haram total, ada juga mengatakan yang penting hati Anda saja bebas, yang penting ini tetap kepada Allah. Yang ketiga bersyarat. Silahkan pilih yang mana pendapat yang Anda ikuti. Tujuan kita adalah, ingat, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda-beda tetapi satu. Oke, Anda pilih ini, saya ini, sudah. Itu saja sikap kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita berbeda, kita bisa share diskusi. Yang penting jangki naik pitang. Karena kalau naik pitang hati-hati, itu kan bersama setan atau bersama iblis dan sebagainya, gampang diprovokasi. Makanya kita berdiskusi dengan damai, ya. Kalau perlu ada forum-forum ilmiahnya, oke. Kecuali ini seminar di kampus misalkan, ya, kita akan buka diskusi. Ini pendapatnya kita bedah, apa dalilnya. Pendapat kedua juga kita bedah, apa dalilnya. Pendapat ketiga kita bedah. Tapi karena sisa waktu, lewat waktu 1 menit, bahkan lewat 1 menit, mohon maaf pengurus, tukang azan, mohon maaf. Maka hemat saya adalah hari ini kita saling menghargai. Silahkan pilih 3 pendapat ini. Saya hanya berpesan,
jaga tauhid dan jaga akidata. Apapun pendapat yang kita pilih, jaga tauhid kita dan jaga juga silaturahim antara sesama bangsa dan Indonesia. Dan kalau tidak ada kepentingan dan tidak ada manfaatnya, jangan ikut-ikutan. Lebih baik kita ngaji saja di masjid, berzikir, apa kek dan seterusnya. Mohon maaf, demikian dari saya.